Bab 2651. Sebagai seorang yang kuat, Kapten Himmel telah melalui banyak pertempuran, baik kecil maupun besar. Dapat dikatakan bahwa dia sangat berpengalaman dalam pertempuran. Ia memutuskan bahwa serangan terakhir adalah perjuangan terakhir musuh. Musuh telah kehabisan panah pemecah jiwa. Kapten Himmel telah menahan amarahnya selama ini, dan akhirnya ia melampiaskan amarahnya. Ia kini akan mendapatkan keuntungan besar di luar sana. Musuh telah kehabisan panah penghancur jiwa. Tetaplah di sini dan lindungi nyonya dan tuan muda. Aku akan pergi ke sana untuk membantai para bajingan itu. Kapten Himmel segera berlari ke hutan sebelum yang lain bisa bereaksi. Dari sanalah sebagian besar panah pemecah jiwa ditembakkan, yang berarti di sanalah musuh bersembunyi. Tak lama kemudian, dia mungkin datang dari sisi hutan itu. Dengan kemampuan Kapten Himmel, menangani musuh-musuh itu memotong sayuran. Yang perlu dilakukannya hanyalah belati dan kekuatan pedang sepanjang beberapa meter akan mampu merenggut nyawa puluhan musuhnya. Tepat ketika kemenangan telak tampak bagi mereka, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Misi gagal. Target berada di bawah perlindungan rahasia dari kekuatan yang tak terkalahkan. Semuanya, mundur. Jelas bahwa menembakkan beberapa ratus panah pemecah jiwa secara bersamaan tidak menghasilkan hasil apapun, yang membuat mereka percaya bahwa ada kekuatan besar yang diam-diam melindungi target. Siapapun yang dapat menghentikan serangan ratusan panah pemecah jiwa adalah seseorang yang melampaui imajinasi mereka. Senyum muncul di wajah Kapten Himmel saat dia tertawa terbahak-bahak. Kau mundur. Aku tidak bisa membiarkanmu mengulanginya. Ayo, musuh sudah terpojok. Serang. Dengan itu, dia berlari ke arah suara itu. Jeritan kesakitan terus terdengar dari dalam hutan. Tidak lama setelah itu, Kapten Himmel kembali bersama pengawal yang tersisa, semuanya berlumuran darah. Mereka telah menjalin banyak musuh dalam pertempuran ini. Namun, beberapa berhasil melarikan diri. Itu tidak berarti tim tersebut tidak mengalami kerugian apapun. Mereka telah kehilangan penjaganya. Mereka adalah orang-orang yang terbaik di antara yang lain. Nyonya, tuan muda, kami telah menyampaikan sebagian besar musuh, tetapi sebagian dari mereka berhasil melarikan diri. Semua orang menderita luka parah dalam pertempuran ini dan kami khawatir ini mungkin menipu daya musuh untuk menjauhkan kami dari Anda, itulah sebabnya kami tidak mengejar. Kapten Himmel melaporkan situasi tersebut dengan hormat ke kereta yang ditumpangi Leticia dan Zion. Kalian semua mengalami masa sulit, Kapten Himmel. Zion dan aku tidak akan pernah melupakan memaafkan kalian. Kami akan memastikan kalian mendapatkan ganti rugi yang ditetapkan begitu kami tiba di ibu kota kekaisaran, sebuah suara berbicara dari kereta. Anda terlalu baik, Nyonya. Ini adalah tanggung jawab kami. Ini adalah kesalahan kami karena tidak dapat melindungi Nyonya dan Tuan Muda dengan baik tadi. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tidak perlu terlalu disesali, Kapten Himmel. Aku tahu betul bahwa kau telah melakukan yang terbaik. Tanpa semua dedikasimu selama perjalanan ini, Zion dan aku pasti sudah mati berkali-kali. Terima kasih atas maafnya, Nyonya. Bolehkah saya bertanya apakah kita harus melanjutkan perjalanan sekarang atau beristirahat untuk membereskan semuanya sebelum berangkat? Tanya Kapten Himmel. Kita istirahat dulu. Semua orang yang terluka dan kalian memerlukan waktu untuk memulihkan diri sebelum kita melanjutkan perjalanan, jawab Leticia. Ya, Nyonya. Para penjaga segera mulai merawat luka mereka. Mereka yang butuh obat, meminumnya, sedangkan mereka yang butuh istirahat, meminumnya. 2 jam kemudian, Kapten Himmel memimpin konvoi untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tujuan mereka adalah ibu kota kekaisaran. Itu adalah ibu kota kekaisaran Queen Agung. Tidak lama setelah mereka memulai perjalanan, Kapten Himmel, yang berada di depan, melihat ada sosok yang menghalangi jalan konvoi. Dia mengamati sosok itu lebih dekat. Sosok itu tampak familiar. Apakah dia orang yang sama yang sebelumnya menghalangi jalan mereka? Dia bahkan memberi orang itu uang untuk mengantarnya pergi. Kenapa dia ada di depan konvoi lagi? Bab 2652. Nada suaranya ketus. Dia siap bertarung saat pembicaraan ini berubah ke arah negatif.
Kapten Himmel yakin bahwa pemuda di depannya adalah mata-mata yang dikirim oleh perampok, itulah sebabnya dia bersikap tidak ramah. David yang berdiri di tengah jalan mulai mengeluh dalam hatinya. Jika bukan karena dia, Nyonya dan tuan muda mereka pasti sudah pergi ke Hades. Beraninya mereka berteriak kasar padanya. Namun, David bukanlah orang yang picik. Dia telah memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya, dan tidak adil untuk menyalahkan pihak lain karena bertindak kasar terhadapnya. Hai, tuan yang baik. Saya hanya mencari tumpangan. Akan menyenangkan jika saya bisa mendapat bantuan, jawab David dengan sopan. Ho, kau benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah, bukan? Apa kau mencoba mendapatkan sesuatu dari kami sekarang setelah kami baru saja mengalami pertempuran besar dan semuanya terluka? Apa kau pikir aku bodoh? Bagaimana kalau aku menyingkirkanmu dengan satu ayunan pedangku? Kapten Himmel mencibir sambil berkata. Dia mengeluarkan pedang besarnya dan mengarahkannya ke David. Mengapa Anda tidak percaya kepada saya, Tuan? Saya tidak bermaksud jahat. David menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kau penyendiri di tanah tandus ini yang bergerak lebih cepat daripada kita sekarang. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Apakah kau akan percaya jika itu kau? Itu saja, tidak ada lagi yang dapat dilakukan David. Jika dia ingin tinggal bersama mereka, dia harus menunjukkan sebagian kemampuannya. Dia hanya perlu membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Kapten Himmel. Tidak ada seorang pun yang akan mengusirnya saat itu. David baru saja hendak berbicara. Saat itulah sebuah suara tiba-tiba terdengar. Apa yang terjadi, Kapten Himmel? Suara itu berasal dari dalam kereta. Itu milik Nyonya Leticia Chandler. Nyonya, dia pemuda yang menghalangi jalan kita tadi. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Tidak akan butuh waktu lama, jawab Kapten Himmel dengan hormat. Dia hendak maju dan menghabisi bajingan bodoh itu secara fisik. Kalau bajingan itu tetap bersikeras di tempatnya, Kapten Himmel akan menebasnya dengan pedangnya. Semua ini demi mengawal Nyonya dan tuan muda dengan selamat ke ibu kota kekaisaran. Lebih aman membunuh pemuda ini daripada membiarkannya pergi. Namun, Kapten Himmel tidak berhasil melakukannya. Itu karena Leticia berbicara sekali lagi. Biarkan dia tinggal, Kapten Himmel. Hah, Kapten Himmel bingung. Mungkin ada masalah dengan pendengarannya. Apakah Nyonya mengizinkan orang asing tinggal bersama mereka? Kapten Himmel bertanya, apa yang baru saja Anda katakan, Nyonya? Saya tidak mendengar Anda. Sudah kubilang, biarkan saja pemuda itu tinggal. Kita akan bawa dia bersama kita, ulang Leticia. Tetapi, Nyonya, kami tidak tahu apapun tentang pemuda itu. Dia tidak tampak seperti orang baik. Membiarkannya bersama kami akan membahayakan keselamatan Anda. Kapten Himmel mencoba membujuknya agar tidak melakukannya. David hampir saja berpaling saat mendengar hal ini. Apa maksud pria itu dengan mengatakan dia tidak terlihat seperti orang baik? Pria itu tampaknya juga orang jahat. Seluruh keluarganya pasti juga orang jahat. Jika David tidak datang tepat waktu, Kapten Himmel bahkan tidak akan punya tempat dan waktu untuk menangis karena kesedihannya. Tuan, kedengarannya tidak bagus sama sekali. Saya rasa saya masih dianggap pria tampan meskipun penampilan seseorang tidak menentukan apakah dia baik atau buruk. Tapi saya rasa saya tidak terlihat seperti orang jahat. David tidak dapat menahan diri untuk membalas. Berani sekali kau. Aku sedang berbicara dengan Nyonya. Tidak ada tempat bagi bajingan sepertimu untuk menyela. Kapten Himmel menatap David dengan marah. Bab 2653. Kapten Himmel, saya minta kamu bawa serta pemuda ini. Suara itu kembali terdengar dari kereta. Dia tahu bahwa Nyonya bertekad mengenai hal ini. Kapten Himmel tahu dia tidak akan mendengarkan apapun yang dia katakan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menjawab, baik, Nyonya. Setelah itu, dia berbalik menatap David dengan tajam. Matanya berbicara banyak hal. Tampaknya itu peringatan bagi David agar tidak melakukan hal bodoh atau dia akan menanggung akibatnya. Anak muda, bersikaplah baik sekarang karena Nyonya telah mengizinkanmu menjauh dari kebaikan hatinya. Anda tidak akan sanggup menanggung akibatnya jika saya tahu Anda melakukan kesalahan. Jangan khawatir, Tuan. Saya
David Liddell, selalu menjadi orang yang jujur. Saya tidak akan mengakui apapun yang tidak saya lakukan, jawab David sambil tersenyum. Kapten Himmel menggerutu keras untuk mengungkapkan ketidaksenangannya. Dia kemudian berkata, ikuti di belakang konvoi. Aku akan meminta seseorang untuk mengawasimu. Jika kami menemukan sesuatu yang salah dengan Anda akan dikeluarkan dari konvoi meskipun hukumannya ringan. Jika itu hukuman yang berat, kami akan membunuhmu di tempat. Kapten Himmel, kami punya banyak ruang di sini. Biarkan pemuda itu membawa kereta bersama kita. Kapten Himmel mendengar suara Nyonya Leticia. Hal ini langsung mengejutkannya. Nyonya, ini tidak bisa dibiarkan. Tidak ada yang tahu dari mana orang ini berasal. Bagaimana jika kau mengizinkannya masuk ke keretamu dan ternyata dia punya niat buruk? Kami tidak akan bisa menyelamatkanmu tepat waktu. Kapten Himmel berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya agar tidak melakukannya. Membiarkan David mengikuti di belakang konvoi adalah batas toleransinya. Bagaimana mungkin dia setuju David berbagi kereta dengan Nyonya dan Tuan Muda? David mungkin lebih terlihat seperti anak dari keluarga kaya daripada orang jahat. Namun, seseorang tidak dapat menilai buku dari sampulnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa bajingan ini tidak punya niat buruk? Saya punya alasan, Kapten Himmel. Ikuti saja instruksiku. Anda tidak bisa membiarkan ini, Nyonya. Saya bisa menuruti apapun yang Anda inginkan, tetapi bukan ini. Ini menyangkut keselamatan Anda dan Tuan Muda. Maafkan aku karena tidak bisa mengikuti instruksimu. Ini adalah pertama kalinya Kapten Himmel menentang keinginannya. Bukan hanya demi Nyonya dan Tuan Muda, tetapi juga demi dirinya dan seluruh timnya. Jangan sampai terjadi apa-apa kepada mereka. Jika tidak, sesuatu yang lebih buruk dari kematian akan menantinya dan penjaga lainnya. Kapten Himmel, aku tahu kau menolak ini demi aku dan Zion, dan kami berterima kasih padamu, tapi pada akhirnya kau hanyalah seorang penjaga dan kami adalah majikanmu. Saya harap Anda mengerti posisi Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah melaksanakan perintah kami. Saya akan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya, kata Nyonya Leticia dengan tegas. Kapten Himmel tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Itu adalah pertama kalinya Nyonya berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Ini berarti dia marah. Dia teringat bahwa status Nyonya dan Tuan Muda akan mengalami perubahan drastis begitu mereka tiba di ibu kota kekaisaran dengan selamat. Mereka bahkan mungkin menjadi penguasa kekaisaran Queen Agung. Menimbulkan kemarahan sang Nyonya bukanlah tindakan yang bijaksana. Itu hanya akan merugikannya, bukan menguntungkannya. Namun, Kapten Himmel tidak dapat memahami hal ini. Mengapa Nyonya berbicara kepadanya seperti itu karena orang asing? Apakah itu sepadan? Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mencoba melindungi dan mengawalnya dan Tuan Muda. Sama seperti apa yang dilakukannya dalam pertempuran sebelumnya. Dia hampir mati. Sihir apa yang dimiliki bajingan itu? Kapten Himmel menatap David. Dia lumayan tampan dan sedikit lebih cantik daripada kebanyakan orang. Dia bisa dianggap sebagai seorang pemuda yang dapat menarik perhatian orang-orang dewasa dan muda. Mungkinkah Nyonya tertarik padanya? Itu tidak mungkin. Bab 2654. Nyonya itu tidak pernah keluar dari kereta dan seharusnya tidak melihat seperti apa rupa bajingan itu. Selain itu, seseorang perlu mempertimbangkan statusnya. Dia adalah wanita kaisar kekaisaran Queen Agung. Sekalipun sang kaisar kini sakit parah dan tidak akan hidup lama lagi, para pembantu terdekatnya tidak akan membiarkan siapapun mengambil wanitanya. Yang tidak diketahui Kapten Himmel adalah bahwa Leticia bukanlah ibu kandung Zion. Dia adalah saudara kembar ibunya. Keduanya tampak sangat mirip. Ketika Kapten Himmel melihat potret yang dibuat oleh Yang Mulia berdasarkan ingatannya, dia langsung mengenali Leticia sebagai wanita yang dikenal oleh Yang Mulia. Leticia tidak menyangkal identitas itu agar dia bisa menemani Zion ke ibu kota kekaisaran dan merawatnya. Inilah alasan yang sama mengapa Kapten Himmel menghormati Leticia dan menerimanya sebagai nyonya, bahkan mematuhi perintahnya sepanjang perjalanan. Kalau saja Kapten Himmel tahu Leticia adalah bibi Zion, dan bukan ibunya, mungkin dia akan memberikan rasa hormat yang sama, tetapi tidak akan terlalu menuruti perintahnya.
Inilah perbedaan status. Jika Zion menjadi kaisar kekaisaran Queen Agung, ibunya akan menjadi janda permaisuri. Kalau dia bibinya, ceritanya pasti lain. Nyonya, mohon pertimbangkan hal ini lagi demi keselamatan Anda. Kapten Himmel terus meyakinkannya. Jangan khawatir, Kapten Himmel. Aku punya alasan untuk ini. Fokus saja pada tugasmu. Begitu kita tiba di ibu kota kekaisaran, Zion akan memastikan kompensasi untuk setiap orang dari kalian yang telah berdarah untuk kita. Jawab Leticia. Kapten Himmel tidak bisa berbuat apa-apa selain mendesah. Dia tidak berani menyinggung Leticia. Inilah wanita yang kelak menjadi janda permaisuri. Kaisar masih muda dan janda permaisuri akan menjadi orang yang mengambil keputusan bagi kekaisaran Queen yang agung. Dia tidak punya pilihan lain selain menyetujui perintah nyonya. Hai, namamu David Liddell, kan? Tanya Kapten Himmel. Ya, benar. David tersenyum. Kau cukup beruntung bertemu seseorang sebaik nyonya, David. Karena nyonya mengizinkanmu untuk berbagi kereta dengannya, cepatlah. Jangan tunda perjalanan kita. Sebagai kapten penjaga, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda harus menyadari apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pikirkan tindakanmu dengan jernih. Jika tidak, Kapten Himmel tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ancamannya sangat jelas. Terima kasih sudah diingatkan, Pak. Jawab David sambil tertawa. Dia berjalan menuju kereta dan saat dia bersentuhan bahu dengan Kapten Himmel, dia bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari sang kapten. David tahu bahwa dia adalah seorang yang sangat berpengalaman di medan perang. Akan tetapi, ia hanya menjadi sosok yang kuat saat diadu dengan orang lain di planet ini. Berbeda halnya dengan David, bukan hanya planet ini saja. Mengembangkannya bahkan ke seluruh peradaban. Yang terkuat dari semua pembangkit tenaga listrik akan dengan mudah dikalahkan oleh David. David mengabaikan permusuhan Kapten Himmel saat ia langsung menuju kereta Leticia dan masuk tanpa berpikir dua kali. Niat awalnya adalah mencari seseorang untuk mengobrol guna menghilangkan kebosanannya. Dia telah berada di jalan selama setengah tahun, yang membuat David merasa sangat kesepian. Saat dia tiba, dia berpapasan dengan konvoi ini. Dalam perbincangan singkat mereka, nyonya ini menarik perhatian David, yang berujung pada apa yang terjadi kemudian. Kalau bukan karena kata-kata yang diucapkan Madam saat David pertama kali memblokir mereka, dia mungkin sudah pergi. Akan mudah untuk menemukan seseorang untuk mengobrol di planet yang hidup ini. Bayangkan jika David pergi. Pertempuran yang mereka hadapi barusan tidak mungkin dimenangkan tanpa bantuannya. Leticia dan Zion mungkin telah meninggal di kereta. Takdir terkadang merupakan hal yang sangat aneh. Dari sudut pandang lain, keyakinan Leticia pada surga yang melindungi Zion entah bagaimana juga akurat. Bagaimanapun juga, bisa bertemu dengan David dianggap sebagai takdir. Bab 2655. David memasuki kereta dan melihat wanita cantik itu memeluk seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa kabar, nyonya? David menyapanya sambil tersenyum. Silakan duduk, Tuan David, Leticia mengangguk dan menjawab. Terima kasih, nyonya. David tidak berdiri dengan sopan saat dia duduk di hadapan mereka berdua. Sebelum dia bisa berbicara, Leticia yang cantik berbicara terlebih dahulu. Anda mau kemana, Tuan David? Uri. Pertanyaan ini membuat David bingung. Kemana dia pergi? Dia menuju ke peradaban level 9 Leila. Akan tetapi, dia tidak dapat mengatakan hal itu padanya. Jawabannya akan menakutkan bagi orang lain. Saya sebenarnya tidak punya tempat tujuan. Aku hanyalah seorang pengembara yang memiliki langit sebagai atap dan bumi sebagai tempat tidur. Dimanapun adalah rumah, jawab David sambil memasang ekspresi mulia di wajahnya. Betapa riangnya hidupmu, Tuan David. Aku sangat iri padamu, seru Leticia. Apa yang perlu diirikan? Pada akhirnya, saya hanyalah seorang gelandangan yang tidak punya rumah dan tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang hebat seperti Anda, kata David dengan nada merendah. Itu tidak benar, Tuan David. Setiap orang berhak hidup sesuai keinginannya. Apa yang Anda lihat atau dengar mungkin tidak benar. Orang-orang besar juga punya kekhawatirannya sendiri.
Orang-orang biasa dapat menikmati kebahagiaan yang mungkin tidak dimiliki orang-orang besar. Orang-orang biasa selalu berharap untuk menjadi orang besar, tetapi mereka tidak menyadari bahwa, terkadang, orang-orang hebat ingin kembali ke kehidupan biasa. Anda benar, itu bukan cara yang buruk untuk mengatakannya. Saya setuju dengan Anda. Anda sangat bijaksana, Nyonya. David mengangguk. Anda terlalu baik, Tuan David. Saya hanya seorang wanita biasa yang tidak tahu banyak. Ini hanya pendapat kecilku, jawab Leticia dengan rendah hati. Anda terlalu rendah hati, Nyonya. Apa yang Anda anggap sebagai pendapat kecil mengandung banyak pencerahan dibandingkan dengan yang lain. Kemana saja yang telah Anda kunjungi selama perjalanan Anda, Maser David? Bisakah Anda berbagi cerita dengan saya? Sejujurnya, meskipun saya sedikit lebih tua dari Anda, saya belum pernah benar-benar pergi kemanapun. Anda telah melewatkan terlalu banyak hal menarik, Nyonya. Sering dikatakan bahwa lebih baik melihat dunia dengan mata kepala sendiri daripada membacanya dari buku. Anda harus meluangkan waktu untuk bepergian dan melihat dunia sendiri. Apapun yang Anda baca di buku tidak akan memberi Anda pengalaman yang ditemukan di dunia nyata. Guru David benar. Sayangnya, aku tidak berhasil bepergian di masa lalu dan aku tidak akan bisa menikmati kemewahan seperti itu di masa depan, kata Leticia sambil mendesah. Dia tahu betul bahwa akan sangat sulit untuk pergi begitu dia melangkah ke ibu kota kekaisaran. Banyak mata akan mengawasinya kemanapun dia pergi di masa depan. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan lain selain pergi ke kota kekaisaran sebagai ibu Zion demi dia. Kalau tidak, di usia Zion, dia akan dimakan hidup-hidup oleh para kerabat kerajaan yang licik itu saat dia melangkah ke kekaisaran Queen yang agung. Sekalipun dia tetap di sisinya, itu tidak menjamin Zion akan mewarisi takhta dengan mudah. Banyak petugas akan datang untuk menyelidikinya begitu mereka tiba. Dia harus menjadi orang yang menangani mereka. Kenapa kamu tidak punya kesempatan itu? Kamu bisa pergi jika kamu mau dan mengunjungi tempat manapun di dunia ini, kata David dengan acuh tak acuh. Anda tidak menyadari, Tuan David, bahwa ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Tidak banyak orang di dunia ini yang hidup sebebas dirimu. Leticia menggelengkan kepalanya sedikit. Benar sekali. Selanjutnya, Leticia bertanya kepada David tentang tempat-tempat yang dikunjunginya dan budaya yang dialaminya. David menggabungkan pengalamannya dari Bima Sakti dan Kerajaan Bintang untuk membuat beberapa cerita untuknya. Hal ini langsung menggelitik rasa ingin tahu Leticia dan Zion. Mereka terpesona dengan cerita David. Hal ini khususnya terjadi pada Zion kecil. Usianya baru sekitar 10 tahun, dan dapat dikatakan bahwa ia hampir tidak memiliki pengalaman hidup. Kisah-kisah David penuh warna dan seru. Mereka telah membuka imajinasi Zion tentang dunia. Dia akhirnya dengan senang hati menyebut David sebagai Dev. David terus-menerus memperkenalkan berbagai kisah dunia luar kepada Zion dengan penuh semangat. Mata Zion menjadi cerah setelah mendengarkannya. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk mengunjungi tempat-tempat yang diceritakan David kepadanya jika dia punya kesempatan di masa depan. Bab 2656. Dia tidak tahu bahwa tempat yang diceritakan David kepadanya tidak dapat ditemukan dimanapun di planet ini. David berbicara tentang peradaban lain di alam semesta. David dengan sabar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Zion. Lagi pula, alasan dia ada di sini adalah untuk mencari seseorang untuk mengobrol dan mengusir kebosanannya. Dia hampir gila karena tidak dapat berbicara dengan siapapun selama lebih dari setengah tahun. Sesi tanya-jawab antara mereka berlalu dengan cepat, dan hari pun segera malam. Di bawah pimpinan Kapten Himmel, tim berhenti dan mulai mendirikan kemah. Para pembantu di dua gerbong lainnya keluar untuk menyiapkan makan malam. Tanggung jawab mereka adalah mengurus kehidupan sehari-hari tuannya. David dan Zion sangat bersenang-senang dengan pertanyaan dan jawaban mereka. Mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Bahkan Leticia yang cantik pun menikmati sesi tersebut. Dia akan menyela sesekali, tetapi sebagian besar waktunya diserahkan kepada David dan Zion. Tak lama kemudian mereka mendengar suara Kapten Himmel dari luar kereta. "Nyonya, Tuan Muda, makan malam sudah siap. Apakah Anda ingin memakannya di luar atau Anda ingin kami membawanya masuk?"
Anda bisa membawanya masuk. Kami akan makan di kereta kuda, jawab Leticia. Baik, Nyonya, jawab Kapten Himmel dan pergi untuk membuat persiapan. Suara Nyonya terdengar lagi. Siapkan makan malam untuk 3 orang. Tuan David akan makan malam bersama kita. Baik, Nyonya. Para pelayan segera membawa makan malam mewah ke dalam kereta. Silakan ambil sendiri, Tuan David, kata Leticia. Nikmati makan malamnya, Nyonya, jawab David sopan. Dengan kemampuan David saat ini, dia tidak lagi membutuhkan makanan. Dia bisa berhenti makan selama 10.000 tahun dan dia tidak akan mati kelaparan. Akan tetapi, ia harus menyembunyikan identitasnya dan itu berarti ia tidak dapat mengungkapkan sesuatu yang terlalu di luar kebiasaan. Leticia memanggil pembantu untuk membersihkan setelah mereka selesai makan malam. Zion tidak sabar untuk melanjutkan pembicaraan mereka. David tinggal di kereta sendirian malam itu untuk beristirahat, sementara Leticia dan Zion keluar dari kereta untuk tinggal di tenda yang khusus didirikan untuk mereka. Keesokan harinya, David dan Zion menghabiskan sepanjang hari berbicara tentang hal-hal menarik yang terjadi di seluruh dunia. Pada hari ketiga, David merasa waktunya sudah hampir tiba. Dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya dan telah mengobrol terus-menerus selama 2 hari. Dia sudah selesai dengan semua pembicaraan yang telah terlewatkan olehnya selama 6 bulan terakhir. Dia merasa sudah waktunya untuk pergi. Masih ada masalah yang menunggu untuk ditanganinya di Leila. Ancaman tersembunyi dari Kaisar Lufian juga masih ada. Sebagai satu-satunya orang yang mampu menghentikannya, David harus bergegas menemui Leila. Jika Kaisar Lufian kehilangan kendali, David masih dapat menghentikannya jika dia tiba tepat waktu untuk mencegah kerusakan besar. Jadi, David mengucapkan selamat tinggal kepada Leticia dan Zion. Nyonya Chandler, Zion, terima kasih telah membawa saya sepanjang perjalanan. Sudah waktunya berpisah dan aku harus pergi. Kau akan pergi, Tuan David. Kau akan pergi, Dev. Leticia dan Zion bertanya dengan heran hampir bersamaan. Ya, aku ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku harus pergi, David mengangguk dan menjawab. Tidak bisakah kau tinggal, Dev? Temani aku beberapa hari lagi. Aku akan sangat bosan setelah kau pergi. Zion mulai memohon padanya dengan wajah masam. Setelah menghabiskan 3 hari terakhir bersamanya, Zion merasa sangat menyukai kakak laki-laki ini dan tidak ingin dia pergi. Bab 2657. Zion, aku juga ingin menemanimu lebih lama, tetapi ada banyak hal yang menunggu untuk kulakukan. Aku tidak dapat menahan diri untuk tidak pergi. Dengarkan ibumu dan jangan terlalu keras kepala, oke, Zion. Kamu anak yang sangat pintar. Kamu pasti akan melakukan hal-hal hebat di masa depan, David menghiburnya. David mengira mereka adalah ibu dan anak setelah menghabiskan 2 hingga 3 hari terakhir bersama mereka. Hanya ibu dan anak yang bisa memiliki hubungan sedekat itu. Ketika ada orang luar, Zion tidak akan memanggilnya Bibi Leticia karena takut orang akan mengetahui kebenarannya. Akan sangat bosan begitu kau pergi, Dev. Zion enggan membiarkannya pergi. Tidakkah kau bersama ibumu? Bagaimana mungkin kau merasa bosan? Lagi pula, kau sudah menanggung ini sendirian begitu lama, kau tidak mungkin tidak bisa kembali ke rutinitasmu yang biasa hanya karena aku muncul. Lagi pula, aku akan segera pergi. Akhirnya David meyakinkan si kecil itu. Dia selesai mengucapkan selamat tinggal dan hendak pergi. Leticia tiba-tiba berlutut di hadapan David, ditemani Zion. Pemandangan ini membuat David terkejut. Apa yang sedang Anda lakukan, Nyonya Chandler? Tanya David bingung. Tuan David, pertama-tama, saya ingin mewakili Zion dan para penjaga di luar sana untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan kami. Jika bukan karena kalian, kami pasti sudah mati di tangan musuh. Kedua, karena mungkin masih ada musuh yang menunggu untuk menyergap kita di sepanjang jalan, saya ingin meminta bantuan Anda untuk mengawal kami ke ibu kota kekaisaran di Kekaisaran Queen Agung. Jika kamu bersedia membantu kami, aku akan menjanjikan apapun yang kamu minta, kata Leticia serius. Dia sudah lama curiga bahwa David adalah orang yang menyelamatkan mereka pada saat genting itu. Lagi pula,
dibutuhkan sejumlah keterampilan bagi seorang pemuda untuk berkeliaran di tanah tandus yang dipenuhi perampok. Itulah sebabnya dia mengundangnya untuk duduk di kereta mereka. Setelah itu, mereka mulai berbicara lebih lanjut. Percakapan mereka membuat Leticia makin yakin tentang asumsinya bahwa David telah berbicara tentang tempat-tempat yang tidak seharusnya berada di wilayah Kekaisaran Great Queen. Itu berarti bahwa David telah mengarang cerita-cerita itu atau dia berada di suatu tempat di luar Kekaisaran Great Queen. Dia tidak mungkin mengarang cerita karena cerita itu seolah-olah dia mengalaminya sendiri. Fakta bahwa David dapat mengunjungi begitu banyak tempat aneh dan unik sendirian, semakin meyakinkan Leticia bahwa David adalah orang yang telah menyelamatkan mereka. Adapun bagaimana David berhasil melakukan hal itu dan membuat semua orang melupakan apa yang terjadi saat itu, Leticia tidak tahu. Mungkin ini yang dimaksud orang-orang ketika mereka mengatakan bahwa orang-orang hebat yang legendaris punya cara mereka sendiri. Tentu saja, bahkan saat itu, Leticia tidak sepenuhnya yakin dengan identitas David. Karena dia tidak mau membagi rahasianya, Leticia tidak mau mengungkapkan kecurigaannya. Leticia akan menyimpan pikiran ini untuk dirinya sendiri selamanya jika David mengikuti mereka ke ibu kota kekaisaran. Namun, David hendak pergi. Leticia tidak bisa lagi berpura-pura dan harus melakukan sesuatu. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mereka mencapai ibu kota kekaisaran. Tidak seorang pun tahu bahaya macam apa yang mengancam mereka atau apakah bahaya itu akan lebih besar daripada sebelumnya. Tanpa bantuan David, akan sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat mencapai ibu kota kekaisaran. Itulah sebabnya Leticia mengumpulkan keberaniannya dan mengungkapkan tebakan dalam pikirannya. Ia ingin semuanya diungkapkan secara terbuka dan agar David tetap bersama mereka. Selama dia bersedia tinggal bersama mereka, bahaya apapun yang mereka hadapi dalam perjalanan ini tidak akan menjadi masalah lagi. David memandang Leticia yang berlutut di tanah. Kepalanya tertunduk karena dia tidak berani menatapnya. David bertanya-tanya apa yang telah dilakukannya hingga mengungkapkan jati dirinya kepada wanita ini. Dia tidak mengira dia melakukan kesalahan. Ketika dia mengendalikan kekuatan hukum waktu, dia telah membekukan waktu di seluruh tempat ini. Ketika waktu terhenti, pikiran semua orang akan berhenti berpikir. Bahkan jika dia berjalan melewati mereka, tidak seorang pun akan memperhatikannya. Bab 2658. Di mana tepatnya kesalahannya? Apakah dia menebaknya? Atau apakah dia mencoba menipunya? David tidak dapat mengetahuinya. Akan tetapi, karena dia sudah mengungkapkannya secara terbuka, dia tidak ingin lagi menyembunyikan apapun. Tidak ada alasan untuk melakukan hal itu. Jadi bagaimana jika dia menyembunyikannya? Apa yang akan terjadi bahkan jika dia memutuskan untuk mengungkapkannya? Siapa yang akan mampu mengendalikan tindakannya? David sekarang berada di posisi yang tinggi. Dia memutuskan untuk mengikuti arus. Kalau ketahuan, dia akan mengakuinya begitu saja. Memendamnya lebih lama lagi tidaklah tepat baginya. Saya cukup penasaran, Nyonya Chandler. Bagaimana kamu bisa begitu yakin kalau itu aku? Tanya David penasaran. Leticia gembira saat mendengar jawaban David. Benar saja dugaannya. Tebakannya tidak salah. Orang yang telah menyelamatkan mereka adalah pemuda di depannya. Dia siap secara mental untuk ini. Namun, Leticia begitu gembira hingga dia tidak bisa menahan gemetar. Tuan David, jika aku bilang aku menebaknya, apakah kau akan mempercayaiku? Jawab Leticia hati-hati. David telah mengakuinya. Dia tidak berani berbicara kepadanya dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Ini adalah sebuah pusat kekuatan di depannya. Yang diingat Leticia hanyalah sejumlah panah pemecah jiwa yang ditembakkan ke arahnya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah memeluk Zion erat-erat dan menggunakan tubuhnya untuk melindunginya dari bahaya. Akan tetapi, saat dia membuka matanya lagi, seluruh anak panah pemecah jiwa telah kehilangan momentumnya dan berjatuhan di lantai kereta. Leticia tidak ingat apa yang telah terjadi. Dia belum pernah mengalami kejadian aneh seperti itu sebelumnya. Sekalipun itu hanya tebakan, belum tentu itu akan membawa Anda ke arah ini. Silakan tanya Kapten Himmel di luar sana dan lihat apakah dia punya tebakan yang sama denganmu. Tuan David,
Sebenarnya, aku melihat beberapa petunjuk saat mengobrol denganmu, yang perlahan membawaku pada tebakan ini. Berdasarkan pengetahuan saya tentang Kekaisaran Queen Agung, tempat-tempat yang Anda sebutkan tidak cocok dengan lokasi manapun yang ditemukan di Kekaisaran ini. Terlebih lagi, seorang pemuda sepertimu, yang telah mengunjungi begitu banyak tempat aneh, bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa, jelas Leticia. Baiklah, aku bertindak terlalu tidak berperasaan. Saya khawatir saya tidak punya banyak waktu untuk mengantar Anda ke ibu kota Kekaisaran. David berhenti membicarakan hal ini dan mengganti topik pembicaraan. Sejujurnya, Tuan David, kami telah menghadapi lebih dari lusinan penyergapan selama perjalanan ini. Saat kami memulai, kami membawa ratusan orang bersama kami, tetapi, setelah hanya 2/3 perjalanan, hanya 1/10 orang yang tersisa. Tanpa pengawalanmu, serangan lain seperti sebelumnya akan memastikan kematian kami, kata Leticia muram. David terdiam dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, ia bertanya, bisakah kau memberitahuku mengapa orang-orang itu mengejarmu? Leticia mengungkapkan semuanya kepada David, identitas asli mereka, alasan perjalanan mereka, dan identitas musuh mereka. Mendengar ceritanya, yang terlintas di benak David hanyalah bahwa ini hanyalah kisah klise tentang seorang anak haram yang mencoba merebut tahta tetapi digagalkan oleh kerabatnya yang licik. Namun, tahta ini bukanlah tahta yang kecil, tahta ini adalah tahta Kekaisaran Queen yang agung. Dia melirik Zion. Siapa yang tahu bahwa anak kecil ini adalah pewaris tahta? Jika mereka dapat tiba dengan selamat di ibu kota Kekaisaran, dia akan mewarisinya. Bab 2659 David memikirkan hal ini. Pasti tidak akan berhasil baginya jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu mengawal mereka ke ibu kota Kekaisaran. Mengingat kecepatan konvoi, jika mereka menemui kesulitan di sepanjang jalan dan tertunda, mereka mungkin tidak dapat sampai dalam waktu 3 atau 5 hari, bahkan mungkin 8 atau 10 hari. Ini berarti waktu berbulan-bulan. Siapa yang bisa menjamin tidak akan terjadi apa-apa pada Leila selama ini? Kaisar Lufian adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dia harus bergegas kembali secepat mungkin. Nyonya Chandler, karena Anda sudah mengetahui identitas saya tidak perlu menyembunyikannya lagi. Akulah yang menyelamatkanmu terakhir kali kau dalam bahaya. Saya datang ke sini hanya untuk mencari seseorang untuk mengobrol dan menghilangkan kebosanan saya. Itu saja. Saat ini aku memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diurus dan aku tidak punya waktu tambahan untuk mengantarmu ke ibu kota Kekaisaran. David menolaknya selembut mungkin. David menolak Leticia lagi. Leticia merasakan napasnya tersengal-sengal saat ia hampir terjatuh ke tanah. Dia mengira mereka telah membangun hubungan setelah menghabiskan 2 hingga 3 hari bersama, dan David akan bersedia mengantar mereka ke ibu kota Kekaisaran. Leticia tidak menyangka akan ditolak berkali-kali. Mas, Tuan David. Leticia memanggilnya tetapi tidak tahu harus berkata apa lagi. Dev, tolong kami. Zion kecil pun mulai memohon. Nyonya Chandler, Zion, bukannya saya tidak mau membantu Anda, tetapi saya memang punya sesuatu yang sangat penting yang harus segera saya lakukan. Namun, saya dapat menawarkan Anda pilihan sekarang juga. David bersedia memberi mereka pilihan, dan hal itu menyalakan harapan dalam diri Leticia. Ada apa? Leticia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku tidak punya waktu untuk mengawalmu dengan konvoi, tapi aku bisa membawamu ke ibu kota Kekaisaran Great Queen sendirian. Tergantung pada apakah Anda bersedia menerima hal ini, atau Anda dapat memilih untuk bepergian bersama para penjaga di luar sana. Semuanya tergantung pada Anda. Ini adalah kompromi yang ditawarkan David. Dia kekurangan waktu, dan ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia tawarkan. David dapat membawa Leticia dan Zion langsung ke ibu kota Kekaisaran Queen Agung sebelum berangkat ke Leila. Ini tidak akan memakan banyak waktu. Satu pilihan pertama, Tuan David. Tolong bawa aku dan Zion ke ibu kota Kekaisaran. Leticia segera menjawab tanpa berpikir 2 kali. Semua pengawalnya terluka. Mereka tidak dapat mengawal mereka dengan aman ke ibu kota Kekaisaran. Jika mereka menghadapi penyergapan lagi seperti terakhir kali, mereka semua mungkin akan mati.
Leticia tidak bisa pergi tanpa David. Jika dia melakukannya, mereka mungkin tidak akan pernah sampai ke ibu kota kekaisaran. Leticia tidak bodoh. Dia tahu apa pilihan yang tepat. Kau yakin, jika kau membiarkanku membawamu ke ibu kota kekaisaran, kau tidak akan bisa membuktikan identitasmu. Itu mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Anda harus memikirkan ini dengan matang, kata David. Jangan khawatir, Master David. Kami punya cara untuk membuktikan identitas kami. Yang perlu kau lakukan adalah membawa kami ke Kaisar-Kekaisaran Queen yang agung. Baiklah, karena kau setuju dengan ini, kami tidak akan membuang waktu lagi. Ayo berangkat sekarang. David berdiri dan berkata, Tuan David, tolong izinkan saya memberitahu Kapten Himmel dan yang lainnya tentang hal ini. Para penjaga itu telah memberikan segala yang mereka punya untuk mengawal aku dan Zion dengan selamat sampai ke titik ini. Sebagian besar dari mereka telah dikorbankan, dan yang tersisa terluka. Aku tidak bisa pergi tanpa memberitahu mereka, Leticia memohon dengan suara lembut. Tanda tanya, tentu, silakan beritahu mereka, kita harus pergi secepatnya. Terima kasih, Tuan David. Jawab Leticia dengan gembira. Dia tidak bisa menghilang diam-diam dan meninggalkan Kapten Himmel beserta yang lain dalam kesulitan. Leticia segera keluar dari kereta. Konvoi itu masih bergerak cepat ke depan. Kapten Himmel, teriak Leticia kepada orang yang ada di depan konvoi. Bab 2660. Ketika dia mendengar suaranya, pria yang menunggangi binatang buas yang tidak biasa segera berbalik dan datang ke sisi Leticia. Apa yang Anda butuhkan, Nyonya? Tanya Kapten Himmel dengan hormat. Kapten Himmel, terima kasih telah mengantarku dan Zion dengan selamat sejauh ini. Tanpamu, Zion dan aku sudah akan mati berkali-kali. Jangan khawatir karena tidak peduli seberapa tinggi jabatan yang diraih Zion, dia tidak akan pernah melupakan semua yang telah kalian lakukan untuknya. Leticia sangat berterima kasih. Tidak apa-apa, Nyonya. Sudah menjadi tugas kami untuk mengawal Anda dan Tuan Muda dengan selamat ke ibu kota kekaisaran. Sebenarnya, selama ini Anda mengalami masa-masa sulit dengan semua guncangan yang Anda alami, jawab Kapten Himmel segera. Jangan katakan itu, Kapten Himmel. Terlalu banyak di antara kalian yang tewas demi melindungi aku dan Zion. Demi keselamatan kalian semua, aku memutuskan untuk menuju ke ibu kota kekaisaran sendirian. Setelah Zion dan aku pergi, kamu dapat membagi konvoi ke dalam beberapa tim untuk bergerak. Dengan begitu, lebih banyak dari kalian yang bisa bertahan hidup. Kata-kata Leticia membingungkan Kapten Himmel. Apakah wanita itu baru saja mengatakan bahwa dia akan berangkat ke ibu kota kekaisaran sendirian? Apa maksudnya? Sebelum dia dapat memproses kata-katanya, Leticia melanjutkan, Kapten Himmel, Zion dan aku akan menunggumu di ibu kota kekaisaran. Saya berharap kalian semua akan tiba dengan selamat. Zion dan aku akan menunggu di sana untuk menyambutmu. Dengan itu, Leticia berbalik untuk memasuki kereta. Kapten Himmel baru tersadar dan bertanya dengan cepat, apa maksudmu, Nyonya? Leticia tidak menjawab karena dia tidak yakin apakah David bersedia mengungkapkan identitasnya. Suara lain datang dari dalam kereta. Maksudnya, akulah yang akan bertanggung jawab untuk membawa dia dan Zion pergi terlebih dahulu. Anda dapat membagi tim Anda dan menuju ke ibu kota kekaisaran secara terpisah. Dengan begitu, peluangmu untuk sampai dengan selamat akan lebih besar. David memegang tangan Zion dan keluar dari kereta setelah mengatakan itu. Apa yang kau lakukan, dasar bajingan? Aku peringatkan kau, jika kau menyakiti Nyonya atau Tuan Muda, tidak akan ada tempat di dunia ini bagimu untuk bersembunyi. Kapten Himmel memperingatkannya dengan tegas. Zion adalah pangeran dari Kekaisaran Queen Agung, satu-satunya pewaris tahta. Nyonya adalah wanita milik kaisar. Status bangsawan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh oleh David. Perkataan Kapten Himmel menarik perhatian penjaga lainnya. Semua orang mengelilingi mereka sambil menatap David dengan pandangan bermusuhan. Mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang David sejak awal. Akan tetapi, mereka tidak berani menentang perintah Nyonya sebelum itu. Namun, sekarang, David ingin pergi bersama Nyonya dan Tuan Muda. Itu tidak mungkin.
Jika orang itu memutuskan untuk berbuat jahat di tengah perjalanan, Nyonya dan Tuan Muda akan terjebak tanpa bisa mendapatkan pertolongan. Mereka tidak dapat membiarkan hal seperti itu terjadi. Ini akan menyangkut kehidupan dan nasib semua orang. Dunia ini besar. Apakah menurutmu tidak ada tempat bagiku untuk bersembunyi? David tersenyum dan mengulang kalimat itu. Dia menatap langit sebelum melanjutkan. Kapten Himmel, gagasanmu tentang dunia dan gagasanku berbeda. Duniamu terbatas pada kekaisaran Queen yang agung, duniaku adalah alam semesta dan galaksi yang luas dan tak terbatas. Apakah menurutmu mereka sebanding? Dia tidak menunggu Kapten Himmel memproses kata-katanya. David segera membawa Leticia dan Zion bersamanya saat mereka perlahan naik ke udara. Kapten Himmel tidak punya waktu untuk berpikir saat dia berteriak. Berani sekali kau. Turunkan Nyonya dan Tuan Muda.